اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil faz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Hadis 5270. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul haqqi ghurbah. Menuntut kebenaran, mencari kebenaran itu perkara aneh, perkara sulit, gurbah, asing. Nah, karena yang tahu hak yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pengadilan sekalipun itu sulit untuk mencari siapa yang benar. Kadangkala terlihat benar tapi enggak benar. Maka ada hadis yang berbunyi, man ijtahada fa asaba falahu ajran. Orang yang berijtihad mencari kebenaran dan tepat dengan kebenaran, dia dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhtaha falahu ajrun. Orang yang berusaha mencari kebenaran tapi tetap salah, maka dia dapat 1 pahala. Maka ulama mujtahid, terjadi khilafiyah antara Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambali. Itu bisa dipastikan kebenaran itu 1. Berpihak kepada siapa enggak tahu. Tapi yang jelas kalaupun mereka salah, mereka tetap dapat pahala. Talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari makanan yang halal, mencari pembiayaan hidup yang halal, itu sebuah kewajiban setelah kewajiban. Faridatun ba'dal faridah, sebuah kewajiban setelah kewajiban. Maknanya kewajiban kedua setelah Islam. Kewajiban pertamanya salat 5 waktu. Kewajiban kedua mencari makanan yang halal, mencari sumber usaha yang halal, itu hukumnya wajib. Bukan pasrah dengan keadaan.
Bagaimana ya, saya sudah bekerja di bank konvensional atau bank syariah sekalipun. Apa yang harus saya lakukan? Keluar dari situ cari usaha yang halal. Saya usaha bekerja di bagian showroom, penjualan mobil atau motor dengan cara sistem kredit segitiga. Keluar. Saya bekerja menjadi pegawai pajak. Keluar. Cuman itu usaha saya. Wajib cari usaha yang halal. Kalau yang menganggap pajak itu haram, kan ada juga yang menghalal-halalkan pajak. Saya bekerja di kapal pesiar, melayani penjudi-penjudi. Keluar, cari usaha yang halal. Maka setiap usaha yang sebelum hijrah itu adalah usaha yang haram, maka setelah hijrah dia wajib mencari usaha yang halal. Karena mencari usaha yang halal hukumnya wajib. Mau kaya, berdagang. Mau berkah, bertani. Itu maunya mana? Bertani mudah bersedekah, berdagang cepat kaya. Kaya dalam khayalan, judi. Itu orang mau kaya dalam khayalan. Menang satu nomor berapa? Khayal dia. Nah, jadi usaha yang halal, hukum mencarinya wajib setelah sholat wajib. Maksudnya apa? Setelah dia tunaikan sholat wajib, maka kewajiban kedua dalam hidupnya bukan menganggur, tapi mencari usaha yang halal. Hadis kedua, thalabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari usaha yang halal adalah kewajiban terhadap setiap muslim. Wajibun, kewajiban, ala, di atas, kulli, setiap muslimin muslim. Jadi orang tua kita berusaha bekerja ke sawah, ke ladang, menambang, berdagang, berjuang. Nah, itu semua mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Kalau usaha dia, tujuan dia, niat dia untuk mencari yang halal di dalam kehidupan. Antum duduk seperti apa? Salman tuh duduk di mana? Nah, thalabul halali jihad. Mencari usaha yang halal itu jihad. Mencari penghasilan yang halal itu sama dengan berjihad fisabilillah. Jadi dalam kehidupan muslim itu tidak ada yang tidak bernilai ibadah apabila didasari dengan niat-niat yang benar. Perkara mubah menjadi ibadah kalau niatnya benar. Perkara ibadah menjadi sia-sia kalau niatnya salah. Maka niat adalah perkara penting di dalam melakukan seluruh aktivitas. Apa niat dia keluar rumah? Supaya bisa memberikan makanan yang halal kepada keluarga. Berarti dia sama dengan orang berjihad fisabilillah. Berarti dia menunaikan suatu kewajiban, perkara fardu. Maka tidak ada bahasa menganggur di dalam Islam. Bahasa tawakal tanpa usaha itu enggak ada. Tawakal tanpa usaha. Memang ada makam-makam tertentu, tapi bukan untuk semua orang. Ada makam tertentu bukan untuk semua orang.
Ini yang diriwayatkan adalah Imam Ali karramallahu wajhah ketika dilaporkan enggak ada gandum, maka dia pergi sholat 2 rakaat. Kemudian datang ke rumah, enggak ada gandum lagi, sholat lagi 2 rakaat. Dagang ke rumah, belum juga ada gandum, beliau sholat lagi 2 rakaat. Pulang berputarlah penggilingan gandum dengan sendirinya. Nah, itu yang dijadikan rujukan. Nah, akhirnya jadi Imam Ali semuanya dari satu sisi doang, yaitu satu sisi tidak berusaha, tidak dilihat sisi yang kedua, usahanya melakukan sholat. Ada yang buat begitu? Hah? Hanya pasrahnya doang yang mereka dapat. Tapi pergi ke masjid sholat lagi, pulang ke rumah pergi ke masjid sholat lagi, ada? Enggak ada. Pergi ke kedai merokok lagi, ada? Lalu pulang ke rumah ada barisan? Enggak, saya pergi lagi ke kedai makan. Lalu dikatakan tawakal. Nah, jadi kalau mau mengikut makom tersendiri harus dengan semua totalitas yang dilakukan oleh yang diikuti dengan cara yang sama. Apa maksud cara yang sama? Tidak bercerita kepada yang lain. Kalau selagi dia berkeluh kesah kepada yang lain, kepada kawan dan tetangga, dia tidak boleh memiliki makom itu. Karena makom tersebut disebutkan dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu menganggap mereka itu orang kaya karena mereka tidak mau berbicara soal makanan, minuman, kehidupan kepada orang lain. Tahu-taunya jatuh pingsan, dikira gila, ternyata kelaparan. Begitu mereka menutupinya. Kalau mau menutupi yang seperti itu, berarti cocok dia memiliki makam itu. Yang pertama tawakalnya sama, yang kedua dia menutupi kekurangannya, yang ketiga dia selesaikan dengan amal. Diikuti secara kesempurnaan, secara semuanya, di seluruh sisi, baru boleh. Nah, bisa dipahami? Nah, dan jadi orang tawakal tanpa usaha. Dan orang yang mencari usaha itu bukan mencari duniawi kalau niatnya benar. Memang nggak ada yang bisa dia makan kecuali dengan dia berusaha. Maka usaha dia mencari uang itu hukumnya jihad. Berusaha mencari uang itu hukumnya wajib. Tapi kalau sudah punya kedai 5, 6 mau usaha lagi, itu namanya rakus. Bukan cari uang lagi. Nah, kemarin kita mampir di mana? Di pantai. Dia beli pantai 4 miliar. Beli pantai nggak begitu luas, 4 miliar. Itu namanya cinta alam. Nah, kalaulah dia khusyuk dengan ibadah, 4 miliar itu cukup sampai mati. Nah, itu baru boleh tawakal, baru boleh nggak usaha, karena sudah ada yang halal yang bisa dia manfaatin. Nah, Talhatu syahidun yamsi ala wajhil ardi. Nabi bersabda tentang Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Talha itu orang syahid yang masih berjalan di muka bumi. Talhatu, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, syahidun adalah orang yang mati syahid, yamsi yang masih berjalan ala wajhil ardi, yang dia masih berjalan di atas muka bumi. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sayyidina Talha walaupun beliau selamat dan hidup di perang Uhud, tapi pahalanya, kematiannya nanti sama dengan kawan-kawannya yang lain. Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena beliau telah menyiapkan dirinya untuk melindungi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi terperosot dalam lubang di perang Uhud,
anak panah terus dihujani dari orang-orang kafir dari arah bawah, maka perisai untuk melindungi Sayyidina Rasul tidak ada lagi, panah untuk menyerang tidak ada lagi, pasukan muslim sebagainya kocar kacir, 70 orang mati syahid. Kondisi waktu itu sudah bimbang. Berita yang tersiar adalah Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Banyak kericuhan, kesedihan. Sebagian mengatakan, ayo kita pulang, untuk apa lagi berjihad, Nabi sudah meninggal. Sebagian mengatakan, ayo kita mati, untuk apa lagi hidup, Nabi sudah meninggal. Ada yang berpikiran seperti itu. Ada yang berpikiran aneh, untuk apa lagi jihad kalau Nabi sudah meninggal. Nah, itu pikir logika lari namanya. Ada logikanya begini, untuk apa lagi kamu hidup kalau Nabi sudah meninggal? Ayo mati sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah terperosok dalam lubang, gigi beliau bagian depan keduanya patah, kemudian bibir beliau pecah, kemudian dahi beliau berdarah. Pada saat itu Sayyidina Thalha bin Ubaidillah melindungi Rasul SAW dengan badannya. Unuki laisa unuka ya Rasulullah, biar leherku yang kena tembak, jangan sampai lehermu. Biarkan mukamu, jangan sampai mukaku, jangan sampai mukamu. Biarkan dadaku, jangan sampai dadamu. Ketika Nabi di belakang Sayyidina Thalha mesti noleh-noleh begini, bagaimana kondisi? Ya Rasulullah tetap belakang, biar leher saya jangan lehermu. Beliau enggak meninggal di sana, beliau selamat. Tapi Nabi katakan beliau sudah dianggap mati syahid. Nah, itu makna hadis Thalha syahidun. Sayyidina Thalha itu sudah dianggap mati syahid karena perjuangan dia dengan ikhlas melindungi Nabi dengan dirinya, walaupun dia masih hidup berjalan di muka bumi, tapi dia dapat pahala syahid. Nanti kalau meninggal bukan di medan jihad sekalipun, Allah akan anugerahkan kepadanya matinya orang syahid. Bagaimana matinya orang syahid? Lebih keras gigit semut daripada mencabut ruh orang mati syahid. Pernah gigit semut? Nah, sakit yang gigit semut itu daripada mati syahid. Tapi kalau orang enggak mati syahid, itu seperti tebasan 70 kali dengan pedang. Ambil pisau kater, toreh 70 tempat situ. Nah, itu rasanya. Nah, kali pertama aja nggak mampu antum buat. Ini 70. Lebih ganas pada PKI. PKI ditoreh sekali. Darah itu merah jenderal. Sekali. Ini enggak 70 kali. Bukan pakai pisau, pakai pedang. 6. Thalhatu syahidun yamshi ala wajhil ardi. Thalhatu mimman qada nahba. Sayyidina Thalha termasuk daripada orang yang telah menepati janjinya, telah menepati nazarnya, telah menepati janjinya. Apa maksudnya? Ketika perang Badar, sahabat-sahabat banyak yang enggak ikut. Banyak yang enggak ikut. Karena tujuan perang Badar bukanlah perang. Tapi tujuan perang Badar mencegat kafilah dagang orang Quraisy di bawah pimpinan Sayyidina Abu Sufyan, waktu itu belum Islam, mau dicegat, mau dirampok. Oh, berarti merampok boleh dalam Islam. Bukan merampok boleh dalam Islam, jangan salah paham lagi dalam hadis itu. Orang Makkah, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, yang punya kedai, punya toko, punya usaha, punya ternak, itu enggak boleh dibawa keluar oleh penguasa Makkah. Kalian boleh hijrah tapi enggak boleh bawa kekayaan. Nah, untuk mengambil kekayaan yang disita di sana, disitalah perdagangan yang jalan lewat Madinah dari Syam ke Makkah.
Itu rencananya. Maka dibawalah 7 pucuk pedang, beberapa ekor kuda dengan 70 sekian sahabat. 113 sahabat Badar. Ya, pergi cegat lah, enggak banyak senjata lengkap. Tapi apa takdir Allah? Dapat informasi Sayyidina Abu Sufyan akan dicegat, maka beliau lewat ke Makkah lewat pantai. Sampai di Makkah diinformasikan kami dicegat, akhirnya bertemulah Sayyidina Rasul dengan 1000 pasukan bersenjata lengkap. Lawannya 113 tentara yang hanya 7 pucuk pedang. Terjadi peperangan, akhirnya Islam menang. 70 orang kafir dibunuh, 70 ditawan, salah satunya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka ditebus dengan mengajar anak-anak Madinah, ada yang menebus dengan uang. Nah, singkat cerita, peperangan tersebut membuat cemburu orang-orang yang tidak ikut. Setelah pulang daripada perang Badar, apa kata mereka semua? Besok kalau terjadi perang lagi, saya yang terdepan. Besok kalau terjadi perang lagi, saya akan ikut. Saya akan tunjukkan pada Allah untuk menyerahkan jiwa raga saya untuk Islam. Oh, banyak yang semangat pulang ke Khuzari. Nah, setelah ke Khuzari banyak yang niat. Itu maknanya nahbah, nazar, janjinya kepada Allah. Selepas itu memang betul beberapa tahun setelahnya terjadilah perang Uhud. Nah, ketika diajukan untuk perang Uhud, banyak sahabat yang ikut. Di antaranya Sayyidina Talha bin Ubaidillah, itu orang yang telah menunaikan janjinya kepada Allah ketika mendengar informasi perang Badar. Kalau ada perang nanti saya akan ikut, saya akan serahkan jiwa raga saya untuk Islam. Allah akan lihat bagaimana saya akan berbuat nantinya. Di antara sahabat ada yang mengatakan, ya Allah, kalau ada nanti perang, maka temukanlah saya dengan musuh yang ganas, yang memotong hidung dan telinga saya. Di antara sahabat mengatakan, ya Allah, temukan saya dengan musuh dan saya bisa mengalahkannya. Maka dua orang sahabat ini doa satu-satu, karena tujuannya beda, maka satu mengaminkan. Ayo kita mau besok mau perang Uhud. Coba kamu doa-doanya apa? Ya Allah, kalau saya bertemu dengan musuh besok, menangkanlah saya. Amin. Yang satu lagi aneh, ya Allah, besok ketemu dengan musuh, temukan saya musuh ini gagah berani. Saya melawan dia dengan gagah berani, tapi hidung saya dipotong, telinga saya dipotong. Amin. Besok mereka doa. Ternyata sahabat yang tadi selamat menang, sahabat yang tadi doa dipotong, memang dipotong hidung dan telinganya. Seperti doa yang diminta. Lalu sahabat yang pulang ini mengatakan, doa dia lebih baik daripada doa saya. Itu maknanya qadha nahbah, orang yang telah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang berjanji, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Udah sembuh nggak sholat ya, jadi setengah kafir lagi. Ada yang janji, saya besok kalau kaya saya akan menyumbang. Udah kaya nggak menyumbang, sama dengan Sa'labah. Itu tidak menunaikan janjinya. Tapi ada di antara umat itu memang menepati janjinya. Itu mana Talhatu mimman qadha nahbah. Sayyidina Talha bin Ubaidillah termasuk orang telah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Talhatu wa Zubairu jaraya fil jannah. Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Awam, dua tetanggaku dalam surga. Jaroya, dua tetanggaku di dalam surga. Jarun tetangga, jaro tasniah. Nunnya dibuang karena jadi mudhaf. Ya itu dhamir mutakalim, maknanya aku. Jaroya, dua tetanggaku di dalam surga. Titik.
3 hadis berbicara tentang manaqib Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Tulu'ul fajri amanun li ummati min tulu'is syamsi min maghribiha. Terbitnya fajar amanun, itu jaminan keamanan, li ummati, bagi umatku. Aman dari apa? Min muta'alaq kepada amanun. Aman dari apa? Aman dari terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Min tulu'is syamsi, dari terbit matahari, min maghribiha, dari tempat tenggelamnya. Maksudnya apa? Apabila di pagi hari fajar terbit, itu menandakan belum kiamat. Tapi apabila di subuh hari fajar tidak lagi kelihatan, itu bertanda matahari akan terbit dari barat. Selagi fajar masih menyingsing di ufuk timur, itu menandakan matahari akan terbit dari timur. Kalau fajar sudah terlihat dari timur, itu pada hari itu merupakan jaminan keamanan, bukan hari itulah munculnya matahari dari barat. Nah, tapi insya Allah kalau masih umat Islam berkembang seperti hari ini, masih ada yang berzikir, selagi ada yang mengucapkan kalimat Allah, maka matahari tidak akan pernah terbit dari barat. Tahiru, bersihkan oleh kalian, hadhil ajsadu, ini jasad-jasad, al-ajsad, ini jasad-jasad. Tahharakumullah, niscaya, itu jawab amar, niscaya mensucikan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari hadis ini adalah berwudu. Mensucikan jasad maknanya mencuci anggota wudu, muka sampai ke kaki. Maka jaminan Allah, orang yang berwudu akan disucikan oleh Allah hatinya. Allah akan sucikan jiwanya. Allah akan sucikan akal pemikirannya. Maka yang ada dalam benak dia yang bersih, karena dia orang berwudu. Yang terlintas di hatinya yang bersih, karena dia orang berwudu. Orang yang berwudu Allah sucikan hatinya, Allah sucikan akal pemikirannya. Fa innahu, maka sesungguhnya, laisa abdun, tidaklah seorang hamba, yabitu tahiran, yang tidur dalam keadaan suci, yabitu, yang tidur, tahiran, dalam keadaan berwudu, illa, melainkan, bata ma'ahu malakun, akan tidur bersamanya oleh satu orang malaikat, akan tidur bersamanya oleh salah seorang malaikat, fi syi'arih, di dalam selimutnya. Jadi dalam selimutnya ada malaikat di situ. Bukan tidur malaikatnya. Yang kira malaikat tidur, malaikat enggak tidur. Karena tidur itu nafsu, malaikat tidak punya nafsu. Minal laili la yanqalibu, tidaklah dia berbalik, yang qalibu berbalik, saatan, satu saat, minal laili, di malam hari, illa qala, melainkan berkata ia malaikat, Allahumma ghfir li abdika, ya Allah ampunilah bagi hambamu, fa innahu bata tahiran, maka sesungguhnya hambamu telah tidur dalam keadaan suci. Bata tahiran, telah tidur dalam keadaan suci. Nah, maka tidak ada setan dalam selimutnya, tidak ada jin dalam selimutnya.
Sehingga kita dia dalam selimut tidak mendengar bisikan syaitan, tidak mendengar bisikan-bisikan jin. Yang ada adalah bisik. Apalagi bagi orang yang sering mondar-mandir tidurnya. Tadi sebelum tidur kepalanya ke atas, bangun subuh kepala sudah di bawah. Nah, bergerak 180 derajat. Ada juga yang mengatakan, oh saya enggak, kalau saya tidur kepala sebelum tidur di atas, nanti bangun tidur juga di atas. Enggak bergerak saya. Bukan enggak bergerak dia, malah dia bergerak 360 derajat. Mulai pagi tidur kepala di bantal, dimutar, bangun subuh di bantal lagi. Kayaknya nggak merasa bersalah. Ada berputar satu keliling jarum jam. Nah, yang temannya cuma setengah perjalanan nih ketahuan. Ada yang bangun tidur jempol dari mulut kawan, jempol kakinya. Kawannya bangun bawa ikan asin ya. Saya tadi malam mimpi ikan asin. Kan ikan asin itu jempol kawanmu sampai di hidung. Nah, itu maksudnya yang qalib, bolak-balik. Ada mondar kiri kanan, belok kiri, belok kanan, mondar kiri, mondar kanan. Itu setiap kali dia bergerak di dalam tidurnya dapat doa dari malaikat, Allahumma ghfir li abdik. Tahiru afniyatikum, bersihkanlah oleh kalian halaman-halaman kalian. Nah, ini petugas halaman, ini hadisnya. Jadi kalau antum bersihkan halaman, niat mengamalkan perintah Nabi, itu ibadah. Walaupun membersihkannya sudah ibadah, tapi melakukannya atas perintah Nabi itu jauh lebih besar nilainya. Tahiru, bersihkanlah, rapikanlah, sapulah, kutiplah afniyatikum, halaman-halaman kalian. Fa innal yahuda, maka sesungguhnya bangsa Yahudi, la tutahhiru afniyatiha, dia tidak mensucikan, tidak membersihkan halaman-halamannya. Di halaman itu sampah berserak, itu Yahudi. Nah, kalau Muslim bersih. Nanti takut lupa, kolam itu dibuang airnya sekali lagi. Tapi jangan dilepas langsung, kasih jaring, nanti ikan tadi hilang. Ini sudah ada 5 kepala keluarga di situ, tambah 6 generasi muda. Ini baru 11 ekor. Yang ngasih makan 150 orang. Dikuras airnya, dikasih jaring supaya ikannya dapat, pindahkan ke tempat yang lain, kemudian bersihkan, buang nasi-nasinya ke sungai, tutup lagi, kasih air, kemudian kasih ikan lagi. Sepulang bulanan satu orang buat 1 ekor ikan. Ikan apa saja? Cupang 2 kilo pun nggak kenyang. Cupang. Nah, tahiru afniyatikum, bersihkan halaman kalian. Itu maknanya, kalau kita artikan tahiru, sucikan halaman kalian, itu memang paling tepat sekali dengan sesi pensucian. Jadi bukan hanya lantai disucikan, halaman juga disucikan. Sehingga pusing ada anjing lewat, sama halaman. Lewat lagi anjing, disamak lagi halaman. Ntar dah sama, datang lagi anjing, disamak lagi halaman. Datang lagi anjing, ambil lagi panah. Capek ngurusnya halaman, dipanah aja orangnya. Panah tembus ke perutnya, meninggal dunia dia. Nah, nggak ada lagi yang lewat. Mana lagi anjing yang lewat? Udah meninggal semuanya.
Itu bahasa halus untuk dia, karena dia korban meninggal dunia. Tuhuru ina'i ahadikum. Nih soal anjing. Tuhuru ina'a ahadikum, mensucikan wadah salah seorang kalian. Tuhuru, mensucikan, ina'i, wadah, ahadikum, salah seorang kalian, idza walagha, apabila menjilat, fihi, ke dalam wadah tersebut, al-kalbu, oleh anjing. Ialah, tu khabar pada tuhuru, ayyuk salah sab'a marrat, bahwa dicuci ia wadah sebanyak 7 kali. Ayyuk salah, bahwa dicuci ia wadah sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertamanya 7 dicampur dengan tanah. Nah, ini ada pengembangan hukum di sini. Jadi jika wadah kita, nampan antum selesai makan, yang sisa nasi antum letakkan di luar, di atas tanah, datang wawaw watakani mubazir, lalu dihabiskan, kemudian dia jilat. Sunnah Nabi itu dijilat supaya bersih, dia jilat semuanya bersih, nampan tuh. Itu kalau antum mau pakai kembali, itu nampan wajib dicuci 7 kali. Nah, cucian pertama itu mesti dicampur dengan tanah yang suci dan mensucikan. Nah, pertama, tanah tidak boleh diganti dengan yang lain, mesti tanah. Kalau sekarang sudah zamannya deterjen, boleh nggak saya kasih cucian pertama dengan sabun ekonomi? Nggak boleh, harus dengan tanah. Nah, orang-orang liberal yang memahami agama secara logika itu bersihin sabunlah daripada tanah. Tanah itu dulu nggak ada sabun. Nah, sekarang ada sabun, yang sabun ganti saja dan sabun boleh. Nah, ini yang temukan orang pendapat yang rusak begitu. Ternyata setelah ditemukan, setelah dicek di di labor tentang virus, tentang bakteri yang ada di air liur anjing, itu tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Cek ke labor. Bak 2 nampan, yang kedua-duanya sudah jilat anjing, satu anjing cuci dengan sabun, satu dengan tanah, dicek, maka pasti akan menemukan hasil yang menakjubkan, bahasanya di dalam agama itu ada kebenaran, di dalam agama ada kesempurnaan, karena yang maha tahu dengan bakteri anjing itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pengganti lain kecuali tanah, tidak diboleh diganti dengan yang lain. Itu penekanan pertama. Yang kedua, pemahaman yang juga tekstual, yang wajib disamak itu kalau kena jilatan anjing, kalau kena tai anjing tidak. Nah, itu tekstual. Memang ada hadis kalau kamu terinjak tai anjing maka samaklah 7 kali, salah satunya dengan tanah, ada? Enggak ada. Kalau menyentuh bulu anjing samaklah 7 kali, salah satunya dengan tanah, tidak ada. Yang ada cuma jilatan. Kalau enggak dijilat, ya enggak wajib. Ya, keinjak tai anjing dicuci saja. Ini tekstual. Tapi ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang lainnya itu memahami kalau jilatan saja wajib disama, apalagi tainya. Antum kena air liur kawan, antum lap enggak? Sekarang kena tai kawan, mana lebih parah? Hah? Mana lebih parah? Mana lebih parah? Kena tainya atau kena air liurnya? Nah, waktu ngomong itu terjadi hujan lokal, embun mengembun nih, kena ke muka kita. Masih toleransi.
Tapi kalau kena taiknya, berarti kan lebih parah berarti. Yang kena air liur saja itu 7 kali, apalagi yang kena lebih parah dari itu. Nah, itu cara pemahaman kias aulawiyat namanya. Dan diteliti oleh ulama, mulut yang paling harum itu dari seluruh makhluk adalah mulut anjing. Itu mulut yang paling harum. Dia kalau lomba dengan manusia, menang anjing. 3 hari 3 malam enggak gosok gigi. Kemudian hari ketiga lomba, mana mulutnya yang paling harum? Sapi, kerbau, manusia, anjing. Yang paling harum itu anjing. Yang paling busuk itu manusia. Nah, tapi kalau dijilat manusia nggak perlu disamak 7 kali. Karena sirkulasi udara di mulut anjing itu terjaga. Nah, karena kalau dia tidur, dia buka mulut, maka mulutnya bersih terus sampai menjulurkan lidah. Zikir Allah. Oh. Antum kalau tidur buka mulut, insya Allah harum. Sirkulasi udaranya bersih. Tidak ada udara yang terkurung di situ. Maka tidurlah menganga. Nah, itu penelitian yang dilakukan oleh ulama fikih. Nah, dari sekian tubuh anjing, yang paling bersih itu adalah mulutnya. Bahkan mulut yang paling bersih dari seluruh makhluk Allah, itu saja yang menjilat wajib disamak 7 kali. Apatah lagi kalau kena bulunya, apalagi kena kencingnya dan kena tainya. Sehingga seluruh yang berhubungan dengan anjing wajib disamak 7 kali. Itu kesimpulan hukum. Apa saja yang berhubungan dengan anjing wajib disamak 7 kali. 6. Tuhuru aina'i ahadikum. Cara mensucikan wadah salah seorang kalian. Tuhuru, cara mensucikan, ditambah sedikit terjemahannya supaya mudah dipahami. Tuhuru, cara mensucikan, ina'i wadah ahadikum, salah seorang kalian, idza, apabila, walagha. Pati walagha, menjilat. Jangan kamu jilat. Yang belajar bahasa Arab, jangan kamu jilat. Lah, kami menjilat. Hah? Itu kami telah selesai menjilat, walagna. Kami sedang menjilat. Belajar rumusnya doang, apa pusing-pusing. Nah, rumus, pakai rumus. Walagha yaligu. Nah, yaligu. Kalau kami, nun pangkalnya. Kalau aku, a pangkalnya. Kalau kamu, ta pangkalnya. Kalau ia pangkalnya berarti dia. Nah, itu aja pusing. Gampang itu. Lebih susah makan pada belajar nahwu. Nah, makan perlu ke sawah dulu. Belajar nahwu enggak, ambil papan tulis bisa. Idza walagha, apabila menjilat fihi pada wadah tersebut, al-kalb, oleh anjing, ayyagsilahu, bahwa mencuci ia seseorang, hu-nya wadah, sab'an 7 kali, al-ula biturab. Yang pertama dari cucian 7 itu campur tanah. Yang pertama campur dengan tanah. Wal hirru mislu dzalik, kucing seperti itu juga. Nah, jadi yang dijilat kucing, al-hiru mislu dzalik, kucing seperti itu juga.
Kalau kucing menjilat wadahmu, maka samaklah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Apa pusing itu hadisnya? Tapi ada lagi hadis yang mengatakan ketika Nabi SAW, ketika satu orang sahabat ketika mau berwudu dilihat oleh tabi'in. Ketika seorang sahabat mau berwudu disaksikan oleh tabi'in, lalu datang seekor kucing mau minum, maka sahabat itu memiringkan wadahnya supaya diminum oleh kucing tersebut. Selepas itu sahabat pakai untuk berwudu, maka tabi'in ini heran melihatnya. Dia katakan, apa yang kamu heran lihat? Nabi bersabda, air liur kucing itu suci, dia termasuk tawafat, hewan yang hidup di sekeliling kalian. Itu hadis tentang air liur kucing. Bekasan kucing itu suci. Atharul hir toharah, bekas jilatan kucing itu suci. Itu versi terjemahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Versi terjemahan Wahabi, tai kucing itu suci. Itu versi Wahabi, itu terjemahannya. Hadisnya sama kita. Atharul hir tohara, bekas air liur kucing suci. Wahabi yang enggak mau ikut ulama dulu, dia terjemahan sendiri, tai kucing suci. Nah, sekarang ada yang mengatakan kucing wajib disama, ada hadis mengatakan kucing itu suci. Hadisnya sahih. Kedua-duanya sahih. Antum ambil yang mana? Hah? Ambil yang mana? Siapa yang berani ngomong ambil yang mana? Yang suci, apa dasarnya ngambil yang suci? Apa pertimbangannya meninggalkan hadis sahih yang ini lalu mengambil hadis sahih yang mengatakan kucing itu suci? Enggak ada dasar. Enggak ada dasar sama sekali. Milih yang mana? Milih bukan pakai selera, pakai dalil-dalil pendukung. Oh, enggak tahu, ya enggak tahu, jangan sok-sok bahas hadis lah, ikut mazhab doang. Nah, sekarang mau belajar hadis, langsung ittiba pada Quran dan hadis. Oke, Cong, kalau antum langsung ikut Quran dan hadis. Sekarang ada pertanyaan. Ada hadis sahih yang mengatakan kucing sama dengan anjing, disamak 7 kali. Ada yang mengatakan hadis sahih kucing itu bekasnya suci. Milih yang mana? Apa dasar memilih kucing itu suci? Maka perlu dipahami dengan uslub tarjih, cara mentarjih hadis, cara mentarjih dalil. Kita tidak punya kapasitas untuk itu. Kalau enggak punya kapasitas, maka ngaku bodoh saja. Mazhab, ikut mazhab, karena ulama mazhab sudah mentarjihnya. Mau detailnya, lihat dalam kitab Sunan Kubra Imam Baihaqi. Kalau enggak percaya. Nah, untuk hadis ini aja enggak bisa ditarjih. Bisa selesaikan 2 hari ini. Seminggu bisa. Ismail bisa seminggu? Enggak bisa. Seumur hidup pun belum enggak bisa diselesaikan. Mana dasar-dasarnya? Kenapa? Karena kedua-duanya sahih. Nah, maka teori diajarkan oleh ulama mustalahul hadis. Teori diajarkan oleh ulama usul fikih. Teori diajarkan oleh ulama qawaid fikih. Caranya adalah pertama, pelajari dulu antara kesahihan hadis. Sekarang ternyata kedua-duanya sahih, maka perlu dipelajari tentang tarikhul hadis. Nah, tanggal periwayatan hadis. Hadis ini kapan diriwayatkan? Qoblal hijrah atau ba'dal hijrah? Hadis kucing itu suci kapan? Qoblal hijrah atau ba'dal hijrah? Oh, ternyata semuanya ba'dal hijrah. Di akhir hayat Nabi atau di awal hayat Nabi? Maka hadis yang mengatakan tidak perlu berwudu setiap mau sholat ketika wudu tidak batal,
itu diriwayatkan ketika Fathul Makkah. Sementara hadis yang mengatakan berwuduk setiap mau sholat walaupun tidak batal itu diriwayatkan sebelum Fathul Makkah. Maka hadis yang di belakang memansuh hadis sebelumnya. Maka ulama menyusun satu kitab namanya kitab Nasikh Mansukh. Itu satu judul ilmu, Nasikh Mansukh. Nasikh Mansukh itu banyak juga karangan ulama. Ulama fulan mengarang Nasikh Mansukh, ulama ini mengarang Nasikh Mansukh, ulama itu juga mengarang Nasikh Mansukh. Yang kami baca baru satu karangan ulama tentang Nasikh Mansukh. Itu materi yang mesti juga dipelajari. Tapi kan antum hanya maunya 10 tahun nggak bisa saya masukkan materi itu. Nah, nggak cukup waktu. 10 tahun mau belajar semuanya nggak bisa. 10 tahun jadi Imam Syafi'i nggak bisa. 10 tahun itu menjadi khadim Imam Syafi'i bisa. Jadi ketika orang bicara hukum dia ngerti itu doang. Nah, tapi ketika ditanya hukum dia kelabakan. Nah, supaya bisa mengerti belajar hukum dan sumber-sumbernya ya 30 tahun. Nah, 30 tahun belajar lagi, baca lagi, ajarkan lagi. Nah, sehingga hukum itu mengakar di benak dia. Sehingga kalau dia ngigau itu hukum. Ngigau hukum fikih. Ketika dimasukkan dalam penjara, masukkan serigala ke situ, bukan kepikir dia akan mati ditangkap serigala, tapi yang dipikir air liur serigala itu najis kayak anjing atau tidak ya. Nah, itu yang dipikir dia, menung dia. Apa kamu menung digigit serigala? Saya nggak pikir gigit serigala, cuma kalau saya digigit air liurnya najis nggak? Nggak mikir lagi keselamatan diri, beda sudut pandangnya. Jadi kalau saya digigit bisa sholat nggak? Sama ada orang yang sudah belajar hukum fikih, kalau datang ke masjid langsung pusing deh. Kenapa datang ke masjid langsung pusing? Ini WC-nya dengan teras masjid nyambung, nggak pakai sendal. Airnya ada bak kecil lagi depan WC. Keluar daripada WC ada bak kecil, rendam kaki, kemudian langsung ke masjid. Mana saya mau sholat nih, suci nggak karpet nih? Nah, sehingga dia pakai kaos kaki masuk, kemudian dikasih alas, kemudian lepas kaos kaki baru sholat. Nah. Yang fikir yang lain lagi, ketika nampak masjid yang dilihat colokan. Nah, itulah lagi. Nah. Yang lain lagi ketika nampak masjid, nampak WC dia senang. Dia sesuai dengan sudut pandang dia dalam hal itu apa. Nah, misalnya kalau orang tua jalan-jalan sama anaknya liburan, kemudian nampak kedai nasi. Nah, satu mobil itu memandang kedai nasi itu bagaimana? Anaknya senang mau makan apa? Orang tuanya mahal nggak nih? Nah, lain cara pikirnya. Orang tua melihat kedai nasi ini gak mewah nih, mahal kan? Lanjut. Kenapa nggak berhenti Pak? Kayaknya nggak ada yang kita cari di situ. Kan nggak ada yang kita cari, nggak cukup uang kalau mampir di sini. Nah, sudut pandangnya beda. Anaknya memandang makanan, ayahnya memandang harga, maknya memandang bapaknya. Tuhuru kulli adim dibawuf. Cara mensucikan setiap kulit. Kulli adimin. Adim itu kulit. Cara mensucikan setiap kulit dibawuf adalah menyamaknya. Nah, sama dalam bahasa keseharian kita itu mensucikan 7 kali yang tadi. Tapi di bawah yang dimaksudkan di sini bukan mencucinya 7 kali, tapi samak kulit. Cara menyamak kulit adalah membersihkan lendir-lendir yang membuat kulit itu busuk.
Ketika ada salah satu ekor kambing mati milik Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, lalu sudah mati maka terbiarkan, maka Nabi SAW bersabda, "Kaifa la tantafi'u bi jildi?" Kenapa kamu tidak manfaatkan kulit kambing itu? Artinya bangkai kambing jangan langsung dikubur, tapi kuliti dulu, ambil kulitnya dan dimanfaatkan. Maka kulit kambing, kulit dari bangkai kambing, kambing yang mati tanpa disembelih itu najis. Bisa disucikan dengan cara dibersihkan lendir-lendirnya, bekas darahnya, bulunya dicukur habis, kemudian dikeringkan. Jadilah dia rebana. Nah, bisa dibuat sendal, bisa dibuat ikat pinggang. Nih, ikat pinggang saya ini dari kulit ular. Ular kan najis. Memang bangkai ular itu najis, tapi kulitnya suci ketika sudah disamak. Sendalnya kulit buaya, ikat pinggangnya kulit ular, rantai jam tangannya kulit singa, dompetnya kulit harimau. Gak ada masalah, suci semuanya itu. Yang penting jangan ada bulunya. Bulu itu najis, bulu najis. Tapi kalau mau antum buat bantal berbulu dari kulit, itu kulit kambing korban. Nah, itu boleh dibersihkan, dipotong segi 4, dijahit, isi di dalamnya busa, kemudian tutup kembali. Itulah bantal berbulu. Itu suci, boleh. Tapi kalau harimau nggak boleh. Ini ada jimat nih, kulit harimau. Ini kalau antum dagang laris, simpan di dompet, dagang selama 30 tahun. 30 tahun sholatnya nggak sah. Lalu pakai kalung dari gading gajah, itu termasuk tulang dan hukumnya najis, nggak sah sholatnya. Pakai cincin dari gading gajah, nggak sah ibadahnya karena itu najis. Apalagi kalung dari taring babi, Papua. Naam, tuhurut ta'am yazidu fit ta'am. Mensucikan makanan, mensucikan makanan, yazidu itu akan menambah fit ta'ami pada rasa, waddini, maaf, fit ta'ami pada makanan, waddini dan agama, dan rizki. Tuhur ta'am mensucikan makanan, yazidu itu akan menambah fit ta'ami pada makanan, waddini agama, dan rizki. Apa maksud mensucikan makanan? Secara lugawi, tekstual, maka mensucikan makanan artinya mengelola makanan dengan cara suci. Jangan cuci ikan dengan dikobokan. Mensucikan ikan dengan air mengalir. Jangan mencuci cabai dengan air tergenang, tapi dengan air mengalir. Cuci bawang dengan air mengalir. Cuci semua yang dimasak dengan air yang mengalir. Ini enggak, disediakan satu wadah air, kemudian cuci bawang masuk situ, cabai masuk situ, semuanya masuk ke situ. Terakhir ikan masuk ke situ. Untuk mampir pecel lele, tangkap ikan hidup-hidup, belah perutnya, dikeluarkan dia, direndamkan di dalam wadah, celupkan lagi dengan bumbu goreng. Antum orang yang ke-70 yang direndam di wadah tadi itu. Maka pulang di situ mengantuk. Pulang di situ nggak ada agamanya, hilang semangat agamanya. Karena mensucikan makanan itu akan menambah keberkahan makanan, akan menambah agama si pemakan, dan akan menambah rezeki orang yang memakan. Oh, kenapa dikaitkan makanan dengan agama? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat
wa'malu sholiha, wahai para rasul, makan yang baik, buat amal soleh. Digabungkan amal soleh dengan makanan yang baik, baik pengelolaan. Nah, baik pengelolaan. Pemahaman yang kedua daripada tuhur ta'am adalah berwuduk sebelum makan. Itu pemahaman kedua. Berwuduk sebelum makan akan menambah makanan, menambah agama, artinya pahala dalam beramal, kemudian nambah rezeki. Tawafu sab'in, tawaf 7 keliling. La lagwa fihi, tidak ada perkara sia-sia di dalamnya. La lagwa fihi, tidak ada perkara sia-sia di dalamnya. Ya, sambil tawaf menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena menunjukkan dia nasional. Nggak tahu dia itu sudah internasional. Bodoh. Kamu bukan di Indonesia, kamu sudah di luar negeri, internasional. Bukan menunjukkan nasionalisme. Ada lagi yang sambil video call. Ini saya sedang di Baitullahil Haram. Ini putaran yang ketiga. Ini putaran yang keempat. Itu ada orang nggak berputar-putar dari tadi. Itu lagu, perkara sia-sia. Itu yang terjadi. Ibadah memang ibadah, tapi banyak perkara sia-sia. Maka perlu melakukan sesuatu itu tanpa perkara sia-sia di dalamnya. Tawaf dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan sunnahnya, dengan adabnya. Nah, tawaf yang tidak ada perkara sia-sia di dalamnya, ya'dilu itqa raqabah, setara dengan memerdekakan satu orang budak sahaya. Ya'dilu menyetarai, setara dengan itqa raqabah, memerdekakan budak. Ini fadilah tawaf. Karena Nabi berbicara tentang tawaf secara tersendiri, maka ulama Syafi'iyah mengistimbat sebuah hukum. Tawaf termasuk salah satu ibadah yang bisa berdiri sendiri. Artinya tidak umroh boleh tawaf doang, tidak haji boleh tawaf doang. Ini ulama Syafi'iyah. Di antara ulama yang lain mengatakan tidak ada sunnah tawaf secara tersendiri. Kalau mau tawaf ya pakai umroh. Jadi sunnahnya tawaf itu kalau digabung dalam umroh. Kalau tawaf doang tuh nggak ada. Kecuali yang sudah ditetapkan oleh Nabi, tawaf wada, tawaf kudum. Selain itu nggak ada. Tapi jumhur ulama mengatakan ada tawaf sunnah. Artinya datang ke sana hanya untuk tawaf doang. Nah, sekali tawaf dalam artian 7 keliling dilakukan dengan adabnya, dengan syaratnya, tidak buat perkara sia-sia, tidak berdorong-dorongan, tidak menyakiti orang lain, tidak menyuting acara tawafnya, tidak berbicara, tidak berlagu-lagu, itu semua ditinggalkan, maka setara dengan memerdekakan satu orang budak. Orang yang memerdekakan satu orang budak, Nabi SAW bersabda, tangan yang dimerdekakan dari budak, Allah akan merdekakan tangannya dari neraka. Mulut budak yang dimerdekakan dari perbudakan, Allah merdekakan mulutnya dari neraka. Kullu aduin minal abdi, setiap anggota dari hamba yang dia merdekakan dari perbudakan, Allah merdekakan setiap anggota orang tersebut dari dari api neraka kelak. Maknanya orang yang sudah mendekatkan satu orang budak secara total, orang itu akan Allah selamatkan dari api neraka. Nah, tawafuki bil bait, tawafnya kamu di Ka'bah. Hadis diriwayatkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha,
tawafnya kamu wahai Aisyah di Ka'bah, wa bainas Safa wal Marwa, dan tawafnya kamu antara Safa dan Marwah, yakfiki, itu mencukupi untukmu, li hajjatika wa umratika, untuk hajimu dan umrohmu. Haji apa itu? Haji apa? Haji apa? Haji apa? Nggak nyambung kan pertanyaannya. Haji apa? Haji? Haji? Qiran. Nah, haji qiran. Jadi haji itu ada 3 macam. Ada nama ifrad. Itu haji terbaik. Apa itu ifrad? Mengerjakan ibadah haji sebelum melakukan ibadah umroh. Ifrad. Kemudian tamattu', mengerjakan ibadah umroh sebelum ibadah haji. Ada namanya qiran, 2 in 1. Ibadahnya 1, niatnya 2. Aku umroh, aku ihram untuk haji dan umroh sekaligus. Nah, kalau niatnya qiran seperti itu, maka tawafnya di Ka'bah sekali, tawafnya Safa dan Marwah sekali, itu cukup untuk haji dan umroh sekalian. Itu disebut dengan haji qiran. Ibadah haji apa yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul pada Hajjatul Wada? Sebagian ulama mengatakan haji tamattu', sebagian mengatakan haji qiran, sebagian mengatakan haji ifrad. Nah, tuba lis-Syami, beruntung bagi penduduk Syam. Beruntung bagi penduduk Syam. Li'anna malaikatar rahman, karena sesungguhnya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala basitatun ajnahataha, membentangkan sayap-sayapnya alaihi, atas negeri Syam. Hadis kedua, tuba lis-Syam, beruntung bagi orang Syam. Innar Rahman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala labasitun rahmatahu alaih, sungguh menghamparkan, membentangkan rahmatnya atas negeri Syam. Hari ini mereka katakan kita menangis untuk Syam. Mereka katakan malangnya nasib warga Syam, korban perperangan tiap hari. Maka secara hukum zahir memang malang, lebih damai Indonesia. Tapi secara hukum hakikat setiap hari ada orang yang menuju syahid di situ. Jadi jangan memandang agama, memandang kehidupan dunia dari satu sisi, tapi imbangi pemandangan dengan pandangan akhirat. Sehingga ulama katakan kekalahan di Uhud itu bukan kekalahan, itu kemenangan, karena 70 sahabat menjadi syahid di Uhud. Jadi Syam yang hari ini kita lihat dalam keadaan bencana peperangan, kekurangan makanan dan minuman, bahkan kekurangan tempat tinggal di tempat reruntuhan-reruntuhan, menangisi keluarga yang meninggal, ada meninggal di anaknya, menangisi anak dan sebagainya. Hari ini menyedihkan, tapi hakikatnya itu keberuntungan. Antum hari ini melihat orang miskin merasa sedih, orang kaya merasa lega, sebetulnya yang beruntung itu yang si miskin tadi. Kita lihat orang sakit itu menyedihkan, orang sehat lumayan mengembirakan, sebetulnya yang beruntung itu orang-orang sakit, orang sakit yang ikut program, bukan orang sakit-sakitan, tapi orang sakit yang ikut program.
Khair, insyaallah cukup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.